Lintas Manual sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin membangun ulang Puskesmas Pelambuan dengan anggaran 5,6 miliar rupiah. Nantinya fasilitas kesehatan di sini bisa melayani hingga kabupaten tetangga Barito Kuala. Pemko Banjarmasin terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Seperti halnya pembangunan Puskesmas Pelambuan di Jalan Barito Hulu, Banjarmasin Barat, Rabu 9 Agustus 2023. Wali Kota Banjarmasin menyebut hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan guna mewujudkan visi misi Banjarmasin Barasiwan Nyaman, terutama dari aspek nyaman berobat lebih lanjut. Pembangunan puskesmas ini menelan biaya 5,6 miliar rupiah dikerjakan selama 172 hari. Puskesmas ini tak hanya melayani warga Pelambuan dan Belitung Selatan yang berdekatan, akan tetapi juga sebagian warga Tamban Batola yang tepat ada di seberang pulau. Insya Allah mudah-mudahan dua puskesmas ini adalah bagian dari upaya pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam visi misi Banjarmasin Barasiwan Nyaman, terutama aspek nyaman berobat. Kami berharap pembangunan ini bisa sesuai dengan target tepat waktu. Tahun ini bisa selesai karena Puskesmas Pelambuan ini melayani dua kelurahan, Kelurahan Pelambuan dan juga Belitung Selatan, bahkan dari Kabupaten Tetangga, Tamban dan sekitarnya yang sering juga berobat di sini karena program JKN kan memang harus kita layani. Oleh karena itu mudah-mudahan aman, lancar dalam pelaksanaannya. Insya Allah sebelum akhir tahun bisa selesai sehingga bisa kembali melayani warga yang berobat di puskesmas. Sementara pengerjaan pembangunan puskesmas, pelayanan terhadap warga dialihkan di Roko Pinggir Jalan Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita beralih ke segmen lainnya pemirsa. Musim kemarau yang saat ini sedang melanda di wilayah Kabupaten Banjar berdampak pada ketersediaan air bersih. Salah satunya di Desa Limamar, Kecamatan Astambul. Krisis air yang terjadi tersebut membuat warga harus berjuang untuk mendapatkan air. Dampak musim kemarau mulai dirasakan warga di beberapa wilayah di Kabupaten Banjar. Sebut saja seperti di Desa Limamar, Kecamatan Astambul yang sudah mengalami penurunan debit air sejak 2 bulan terakhir. Berdasarkan pantauan, selain air sungai yang surut, sumur warga turut mengering dan airnya keruh sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Sedikitnya ada 3 RT yang setiap kemarau tiba mengalami krisis air bersih. Menurut penuturan warga, mereka terpaksa mengendapkan air yang keruh selama 1 hingga 2 hari sebelum digunakan. Warga setempat juga mengeluhkan distribusi air yang belum merata. Ditandakan dulu juga. Ditandakan lah. Habis itu ya kalau dia dimasak lah. Hanya kalau dimasak di jarang tuh. Ini mulanya air bersih juga adanya barang tapi lihat kada ditata kurang jar ada saikong aja nang kada bayar Pak. Lah jurai ke barataan. Apa itu yang tata kurang? Anunya situ salangan yang dari datang di sana. Kayak sumur kah? Iya, Selang sumur kah apa ledeng? Sumur bor. Kak orang bakal situ, kau sebarang situ aja nambah air bersih. Jadi kan ada bantuan lah air bersih ini sih. Kada ada sebarang aja kayak. Kalau sini kan ada bantuan. Kada ada nyebarang. Lawas sudah nah. Baju kuning gini, kada ada nuka kada kawa. Wisi, ya tadi datang, sakit banget datang bawa banyu tuh Pak ke sana situ. Banyu kada kau naik. Sumur kada kapian? Iya sumur ini aja kan naik akan kada kawa lagi. Mau kada konek-konekan lagi lah. Duit ya, mayu nuka banget saja. Kada ada mesin banyunya kah? Ada kada kawa nuka lagi. Anyak sumurnya tuh aja bulah lah. Tapi tidak konekan banyunya lah. Kada kawa lagi. Mapangpin kemana mabe banyunya itu? Ini pang tadi gayung bacibok lah. Jadi anak bahira kadarat. Anak kada ke itu wisi kada bisi. Wisi kada bisi lah. Warga setempat berharap sesegeranya mendapat bantuan dari pihak terkait untuk meringankan beban warga di saat musim kemarau ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kita beralih ke dunia olahraga. Siapa yang tak kenal dengan olahraga yang satu ini?
Ia bisa menguras otak setiap pemainnya. Ya pemirsa, inilah permainan catur. Agar bibit-bibit pecatur handal lahir, pemerintah Kota Banjarmasin pun gelar kejuaraan olahraga catur Cup 2023. Mulai tanggal 8 hingga 11 Agustus ini, Rumah Ano di Banjarmasin menjadi saksi penting dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga catur Cup 2023. Tujuannya untuk menggali potensi bibit-bibit atlet di cabur catur sejak usia dini. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Wali Kota Banjarmasin didampingi Sekretaris Daerah Kota, Ketua KONI, serta PLT Kadis Disbud Porapar Kota Banjarmasin. Wali Arifin Nur menyatakan kejuaraan ini tidak hanya sekedar kompetisi catur biasa, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam melakukan pembinaan olahraga catur bagi pelajar SD sederajat sekota Banjarmasin. Melalui kejuaraan tersebut, anak-anak diberi kesempatan untuk belajar dan berlatih catur dengan serius guna dapat meningkatkan kualitas permainan serta menunjukkan potensi yang dimiliki. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan atlet-atlet yang terbaik, terutama kita melatih dulu di bidang sekolah dasar. Tadi juga mereka bukan hanya sekedar tidak atlet nasional ya, anak yang mengalahkan kami tadi itu luar biasa. Karena intelijennya sangat bagus sekali, dia sudah membaca strategi. Jadi ini kita harapkan dengan olahraga catur ini tentu ada kejujurannya, ada strateginya, ya kan. Nah, dalam rangka kita melatih mengasah otak-otak mereka, dan ini tentunya akan membawa manfaat yang luar biasa bagi kita di masa yang akan datang. Catur ini kemarin tidak dipertandingkan di dalam Polda olahraga pelajar. Jadi momentum hari ini kami berharap nanti bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan di sekolah itu tahun nanti diadakan lah. Karena ini juga salah satu menjaring bibit-bibit unggul untuk menjadikan atlet yang bisa nanti dipertandingkan baik di tingkat daerah, kota, provinsi maupun nasional, bahkan olimpiade. Nah, kami ingin kembali ke memori yang lama lah, karena di Kalimantan Selatan ini banyak melahirkan atlet handal. Total ada 68 peserta yang mengikuti kejuaraan ini. Nantinya para pemain yang menonjol dan berhasil mencatat prestasi gemilang akan mendapatkan penghargaan dan kesempatan untuk melanjutkan pelatihan berikutnya dalam bidang olahraga catur. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, semarak nonton Mbak Imbai, film Jendela Seribu Sungai diperlihatkan keluarga besar SDN Karangmekar 1 Banjarmasin. Hampir 400 siswa bersama Dewan Guru memadati bioskop di Kota Sinema Mall, kawasan Belitung Darat, Banjarmasin. Sejak dirilis pada 20 Juli lalu, film Jendela Seribu Sungai terus digandrungi masyarakat. Kali ini datang dari murid SDN Karangmekar 1 Banjarmasin yang memadati bioskop Kota Sinema Mall, kawasan Belitung Darat, Banjarmasin, Selasa 8 Agustus 2023. Tak tanggung-tanggung untuk memboyong hampir 400 murid kelas 2 hingga kelas 6 itu, pihak sekolah menggunakan armada bus dari sekolahnya di kawasan Jalan Pangeran Antasari menuju bioskop. 2 studio pun full di booking untuk menyaksikan film yang diangkat dari cerita asli di novel dengan judul yang sama, menyuguhkan drama yang banyak menjual kearifan lokal Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selain itu, film garapan Radipa Studio dan pemerintah Kota Banjarmasin ini juga menceritakan sosok persahabatan 3 anak kecil yang masing-masing ingin menggapai cita-citanya, namun terhalang oleh restu orang tua. Tetapi berkat dukungan sang guru yang bernama Bu Saila yang terus mendorong cita-cita anak tersebut, hingga akhirnya bisa menggapai impiannya itu. Motivasi inilah yang ingin diberikan sekolah kepada muridnya melalui acara nonton Mbak Imbai tersebut. Kenapa kita ajak anak-anak kita? Karena film Jendela Seribu Sungai ini mencerminkan budaya di Banjarmasin, dan kita menanamkan dari sejak dini anak-anak kita supaya mencintai banuanya. Kita lihat dari film Jendela Seribu Sungai itu sangat bagus sekali untuk anak-anak kita.
karena di sana mencerminkan perjuangan anak-anak kita untuk meraih cita-cita yang lebih baik dan lebih tinggi. Jadi motivasi anak-anak hari ini Wala? Iya, motivasi anak-anak kita supaya bisa punya semangat yang kuat bahwa apapun apabila dengan semangat dan kerja keras, insya Allah akan tercapai apa yang kita harapkan. Kami filmnya tuh kami lalu kayak awal dapat menghibur kayaknya nah, membuat hati orang senang yang jadi gemuruh menjadi senang. Iya, kalau dari Aldi kayak apa? Gembira juga. Oke, apa tadi yang bikin seru nih ceritanya? Ini yang rasa seru orang yang itu meraih cita-citanya dan belajar bahasa banyak. Jadi saya itu kalau melihat kayak film-film kayak gitu tuh saya itu jadi kayak oh saya mau rajin belajar gitu terus jadi saya dapat meraih cita-cita gitu. Dari kecil sampai ke besar dapat meraih cita-cita. Pihak sekolah menyampaikan terima kasih atas bantuan armada bus dari KPRI Banjarmasin Utara dan KCM yang menjadi tempat berlangsungnya acara tersebut. Iko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jual yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, mari terus jaga kesehatan kita bersama. Saksikan terus Lintas Banua edisi selanjutnya hanya di Banjar TV. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.